Aji Nata, berbincang-bincang seputar berbagai hal ya. Nah, berikut ini bincang-bincang saya dengan Pak Aji Nata. Aji, saya mulai dari desain cover buku. Saya mengenal beliau karena beliau banyak membuat desain cover buku dari Yayasan Pusaka Tamrinda. Bagaimana proses sampai Bapak bisa membuat desain itu? Ya awalnya yang terpikir ketika saya bergabung sama YPTD, karena saya punya skill di samping menulis, saya juga bisa desain. Saya menawarkan diri pada Pak Tamrin waktu itu untuk mendesain cover-cover buku yang ada di YPTD, dan ternyata gayung bersambut. Di YPTD memang nggak ada yang mendesain, adapun almarhum Pak Dian juga nyambi dengan editor. Jadi saya pikir dengan membantu di YPTD bisa meringankan beban Pak Dian. Nggak mungkin dia sambil ngedit, nyiapin juga cover. Nah, saya mengambil alih posisi untuk cover buku. Jadi saya coba menghandle khusus cover buku penulis-penulis di YPTD. Dan itu memang saya nikmati pekerjaan itu karena memang itu profesi saya dan saya suka pekerjaan itu. Mungkin kalau ditanya antara menulis dengan mendesain grafis, lebih pilih mana? Saya lebih memilih desain grafis. Karena itu memang profesi saya dari awal. Sebelum saya terjun ke film pun saya seorang desainer grafis di biro periklanan. Jadi memang mendesain buku di YPTD itu saya nikmati banget. Makanya saya nggak bikin cuma-cuma, saya berusaha bikin yang bagus supaya itu juga menjadi brandnya YPTD, ya kan? Bahwa YPTD bisa menerbit berkualitas, bukan hanya isi tapi juga penampilan covernya juga bagus, dan itu menjadi ciri khasnya YPTD. Tapi memang ada basic ya, pendidikan formal tentang desain grafis, Pak? Oh ya, saya dulu kuliah di Institut Kesenian Jakarta, jurusan grafis desain. Jadi dulu tuh namanya desain komunikasi grafis, sekarang DKV kalau nggak salah, desain komunikasi visual. Nah, jadi bekal itulah yang menjadi basic saya untuk menjadi desainer grafis. Nah, kira-kira gitu deh. Nah, selain desain grafis kan Pak Aji juga menulis buku. Iya. Nah, dari mana mulainya sampai menulis buku? Nah, menulis buku itu sebetulnya saya sejak SMA itu hobi menulis. Nah, cuman menulis buku, terpikirkan menulis buku itu ya sejak di Kompasiana. Cuman nggak tahu mau menerbitkannya gimana, nggak ngerti. Nah, jadi banyaklah buku yang tersimpan, tulisan yang tersimpan, sudah diedit tapi tersimpan. Nah, YPTD ini sangat membuka peluang saya untuk menerbitkan buku karena semuanya mudah. Semua, dan pertama kali saya menerbitkan buku itu saya hampir nggak percaya. Cuma 1 hari 2 hari jadi. Ya kan, saya cuma ngirim naskah komplit yang sudah diedit. Ternyata 2 hari kemudian udah jadi buku. Jadi saya pikir ini luar biasa banget. Nah, jadi ini banyak kemudahan di YPTD ini sebetulnya. Makanya saya juga ikut meringankan beban teman-teman juga dengan mewakafkan ilmu saya sebagai desainer grafis untuk cover-cover yang ada di YPTD, sehingga teman-teman lebih mudah untuk menerbitkan buku. Tujuannya sih cuma itu aja sih sebetulnya. Sudah berapa kira-kira cover buku yang sudah khusus YPTD? Aduh, ratusan ya. Ya, ratusan ya. Bahkan ada juga di luar dari YPTD. Iya, iya. Kalau buku Pak? Kalau buku saya mungkin sudah mau masuk buku yang ke-8 sekarang. Tulisan Pak Aji sendiri ya? Iya, iya. Nah, dari sekian buku itu saya pernah lihat ada yang tentang SBY, pencitraan apa? Iya. Membaca politik citra SBY. Nah, saya pikir ini apa sengaja diterbitkan atau hanya kebetulan Partai Demokrat lagi
lagi hangat gitu ya. Enggak juga. Itu momentum, itu Oh. momentum sih ya sebetulnya. Buku itu kan sebetulnya sudah mau diterbitkan dari 2012. Nah, cuman memang peluangnya baru ada sekarang. Nah, kebetulan momentumnya Demokrat lagi rame, ya SBY rame lagi, ya udah, ya itu aja, mungkin takdir bukunya itu aja kali ya. nggak ada kesengajaan sih. Nah, mungkin juga teman-teman ingin tahu proses kreatif Pak Ajinata ini dalam menulis buku. Dari mana ilhamnya, idenya itu? Nggak ada sih ya, sebetulnya mengalir aja sih ya. Karena saya pikir puncak dari menulis itu ya adalah menerbitkan buku. Nggak ada lagi ya kan. Sudah sekian banyak kita nulis sudah terkumpul di blog gitu kan banyak. Terus kita ngapain? Kalau kita nggak bukukan kan, kalau blognya masih ada terus, ya kan? Nah, kalau dengan dibukukan artinya kan tulisan-tulisan itu terdokumentasi, minimal kita bisa baca ulang. Kalau cuma ada terus di blog, kita nggak bisa apa-apain, ya kan? Kalau blognya masih hidup, kalau tiba-tiba blognya udah diblokir atau gimana, ya kan? Ya. Teman-teman, satu hal yang unik dari Pak Ajinata, beliau mendesain cover buku melalui handphone, luar biasa. Sementara kita tahu bahwa handphone itu lebih kecil dan punya keterbatasan dibanding kalau mendesain melalui laptop, melalui komputer gede. Itu bagaimana Bapak mengakali atau membuat desain cover hanya melalui handphone? Gimana? Kebetulan pekerjaan itu sudah dimudahkan oleh aplikasi. Kan Canva itu sangat menolong. Jadi memang Canva itu bisa dioperate oleh semua orang, tapi ada persoalan di situ. Soal taste itu kan tidak semua orang punya, ya kan, tidak semua orang sama. Banyak orang yang bisa mainin Canva, mengoperate Canva, tapi ketika dia tidak punya taste untuk meng-create desain-desain itu nggak akan bisa, tetap aja nggak bisa, ya kan. Nah, saya sepenuhnya tidak bergantung kepada Canva, desain template yang sudah ada di Canva. Saya justru mendesain ulang sesuai dengan taste-nya saya, sesuai dengan selera saya, tidak tergantung sama Canva, template yang ada di Canva, gitu loh. Karena cover buku itu kan sesuai dengan tuntutan kebutuhan cerita, gitu. Tidak sinopsis dari buku itu sudah ada di kepala ya. Okay. Yang terakhir Pak, apa harapan Pak Aji sebagai desain cover buku kepada penulis-penulis muda, penulis pemula yang mungkin ingin juga menerbitkan buku tapi belum punya gambaran bagaimana bentuk covernya? Kira-kira apa harapan atau usul Pak Ajinata? Iya, yang paling penting itu ketika kita menulis, jelas kita sudah membuat konsep, sudah ada di bayangan di kepala kita bahwa kita akan membuat cover yang sebegini, begitu. Jadi kalau kita cuma menulis, tidak punya niat menerbitkan buku, nah tentu kita kan nggak tahu mau seperti apa gambaran covernya. Paling bagus di saat kita menulis, kita sudah membayangkan seperti apa rancangan covernya buku yang kita buat. Nah, saya kan cuma memfasilitasi saja. Jadi kalau teman-teman mau bikin cover buku, siapin materinya, kasih tahu saya apa yang ingin dicapai dari cover buku itu, supaya saya bisa memvisualkannya sesuai dengan harapan. Itu aja. Oke. Demikian perbincangan singkat saya dengan Pak Ajinata. Nama lengkapnya apa Pak? Dan di media sosial apa? Aji Najiullah Taib. Jadi Ajinata singkatannya. Beliau asli dari Jambi. Luar biasa, dan tulisan-tulisannya Anda bisa baca. Kalau medsosnya di FB apa Pak? Aji Najiullah Taib. Nah, tinggal kalian klik atau cari di medsos. Oke, demikian perbincangan saya dengan Pak Ajinata. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Dadah.